Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Agen nakal jual minyak tanah di atas harga eceran tertinggi. Kejaksaan Negeri Lembata tahan dan tetapkan 3 tersangka kasus proyek jalan pen segmen Lerahinga Lamalela Bani Tobo. Jawab keluhan masyarakat, Pemkab Manggarai buka sekolah baru. Ya, pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kami rangkai dengan informasi lainnya. Bersama saya Rambunit Bani. Dan saya Helga Meliani. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya, kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Pangkalan dan agen minyak tanah di Kabupaten Nagekeo menjual di atas harga eceran tertinggi atau HET tak tanggung-tanggung. Harga jual per liternya sebesar Rp5.000. Kelangkaan minyak tanah di Kabupaten Nagekeo telah dirasakan oleh masyarakat umum. Kelangkaan minyak tanah itu dimanfaatkan oleh sejumlah pangkalan dan agen untuk mendapatkan keuntungan lebih. Seperti yang terjadi di salah satu pangkalan minyak tanah di Kota Mbai, Kecamatan Aesesa. Pangkalan atau agen menjual minyak tanah per liter Rp5.000. Bahkan beberapa agen pun menjual minyak tanah menggunakan botol aqua dengan Rp15.000 per botol. Harga ini melampaui harga eceran tertinggi yang telah ditentukan oleh pemerintah, khususnya Kecamatan Aesesa sebesar Rp4.660 per liter. Penelusuran TVRI di lapangan, sejumlah pangkalan dan agen minyak tanah menjual di atas harga eceran tertinggi atau HET. Para pembeli yang ditemui mengaku kesal dengan ulah nakalnya para agen minyak yang menentukan harga di atas harga eceran tertinggi. Meskipun harga naik, masyarakat tetap membeli demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Masih dari Kabupaten Nagekeo, Saudara, sebuah rumah warga di Aloripit, Kelurahan Bai 1, Nagekeo, habis terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah rumah milik Abu Bakar Ikhlas, warga Aloripit, Kelurahan Bai 1, hangus terbakar. Rumah semi permanen yang sebagian dindingnya terbuat dari pelepah bambu ini dalam sekejap habis dilahap si jago merah. Api dengan cepat merambat dan menghanguskan seluruh isi rumah, termaksud surat-surat berharga serta 1 kendaraan roda 4 dan 3 kendaraan roda 2. Saat kejadian, pemilik rumah sedang berada di dalam rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Wakapolres Nagekeo, Kompol Januarius Seran, yang dimintai keterangan di lokasi kejadian mengungkapkan pihaknya belum mengetahui penyebab terbakarnya rumah tersebut dan sedang dalam penyelidikan Polres Nagekeo dan Polsek Aesesa. Pihak kepolisian pun belum bisa memastikan berapa kerugian yang dialami pasca musibah tersebut. Untuk penyebab daripada kebakaran ini masih dalam penyelidikan oleh tim reskrim Polres Nagekeo dan Polsek Aesesa. Dan TKP sudah kami tutup. Kebetulan kami sendiri yang turun untuk melihat secara langsung kejadian ini. Kemudian kerugian material pun belum kami hitung karena korban bersama keluarga masih posisi trauma. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Ya, pemirsa, Kejaksaan Negeri Lembata telah menetapkan dan menahan 3 tersangka kasus proyek jalan pen segmen Lerahinga Lamalela Bani Tobo. Penanganan kasus ini menjadi pintu masuk bagi Kejari Lembata untuk mendalami penanganan 50 ruas jalan pen di Lembata.
Penetapan 3 tersangka kasus korupsi proyek ruas jalan segmen Lera hingga Bani Tobo Lama Lela dianggap sebagai pintu masuk bagi Kejaksaan Negeri Lembata untuk mendalami proses penanganan jalan yang bersumber dari dana pinjaman daerah untuk pemulihan ekonomi nasional. Kucuran dana sebesar 212 miliar rupiah dari pemerintah pusat dengan skema pinjaman nasional ini digunakan Pemda Lembata untuk mengerjakan 50 ruas jalan di Kabupaten Lembata, termaksud jalan-jalan di dalam kota. Namun sayang, pengerjaan proyek 50 ruas jalan ini menimbulkan kontroversi dari penetapan pemenang tender hingga kualitas pengerjaan jalan yang kurang baik menurut laporan warga. Kepala Kejaksaan Negeri Lembata, Yupiter Selan mengatakan, sejauh ini pihaknya masih melakukan pendalaman kasus terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengerjaan jalan ini, mulai dari penggunaan anggaran Pokja hingga kontraktor pelaksana. Sampai dengan hari ini kami masih melakukan pendalaman terhadap pihak-pihak yang dianggap bisa turut bertanggung jawab. Ada aliran dana ke sana, Pak? Sampai dengan detik ini belum ada aliran dana sedikit pun yang mengalir ke pengguna anggaran atau pihak-pihak lain yang kami temukan. Kalau ada aliran dana atau ada fakta baru yang menunjukkan ada keterlibatan pihak-pihak termasuk pengguna anggaran, kami akan lakukan proses hukum. Selain segmen Lera hingga Bani Tobo Lama Lela, masyarakat berharap Kejari Lembata juga melakukan pemeriksaan terhadap ruas jalan lain dari proyek PEN yang dinilai bermasalah dari segi kualitas. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ya saudara, kendati ASDP telah berlakukan pembelian tiket online, tetapi pembayaran secara online hanya bisa dilakukan dengan Bank Nasional. Sejak bulan Mei 2024 lalu, ASDP Cabang Kupang telah memperlakukan pembelian tiket secara online dan tidak lagi diberlakukan pembelian tiket manual. Hal tersebut dikeluhkan oleh warga Semau saat hendak menyeberang ke Pelabuhan Hansisi Pulau Semau. Karena pembayaran tiket secara online tidak bisa menggunakan bank daerah, tetapi hanya bisa menggunakan bank nasional. Terkait hal tersebut, Yeri Kana selaku staf ambasador pelayanan mewakili manajer usaha ASDP Cabang Kupang membenarkan jika saat ini pembayaran tiket online hanya bisa berlaku dengan menggunakan bank nasional karena pembelian tiket secara online berlaku secara nasional. Ia menambahkan pembayaran untuk pembelian tiket online juga dilakukan dengan menggunakan beberapa platform aplikasi dan diharapkan dapat mempermudah masyarakat yang hendak melakukan penyeberangan dan membeli tiket secara online. Calon penumpang cukup melakukan top up ke platform aplikasi online, kemudian melakukan pembelian tiket online. Bahkan untuk mempermudah masyarakat yang belum melakukan top up ke platform aplikasi pembayaran online, ASDP Cabang Kupang menyiapkan loket di Pelabuhan Penyeberangan Polok. Sama ya. Virtual akun itu dari Bank Umum Nasional, belum sampai ke bank daerah. Karena e-money itu dari Blue, Dana, ShopeePay, gini aja. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi selanjutnya dari Kota Kupang akan kami hadirkan setelah pesan-pesan berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ikuti informasi selanjutnya pemirsa. Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang membutuhkan sedikitnya sekitar 3.864 kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS untuk menyukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kupang. Nantinya anggota KPPS ini akan ditempatkan di 552 TPS yang tersebar di 51 kelurahan di Kota Kupang. Pemilihan Kepala Daerah Pilkada serentak tahun 2024 akan segera dimulai dan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang membuka rekrutmen untuk kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS. Rekrutmen ini sudah berlangsung sejak tanggal 17 September 2024 sebagai bagian dari persiapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT serta wali kota dan wakil wali kota Kupang.
Rekrutmen KPPS merupakan kesempatan penting bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemilihan sekaligus menjamin bahwa proses demokrasi berjalan secara transparan dan kredibel. KPPS adalah salah satu komponen kunci dalam memastikan pemungutan suara di tempat pemungutan suara terlaksana dengan baik, mulai dari tahap persiapan hingga rekapitulasi hasil suara. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Ismail Manu mengatakan, untuk mendukung pemilihan wali kota dan wakil wali kota, pihaknya membutuhkan sebanyak 3.864 anggota KPPS. Nantinya akan ditempatkan di 552 tempat pemungutan suara yang berada di 51 kelurahan di Kota Kupang. Setiap TPS akan diisi oleh 7 orang KPPS dengan tujuan agar pelaksanaan pilkada saat pencoblosan berjalan dengan lancar. Ketua KPU juga memastikan perekrutan akan dilakukan secara ketat untuk memastikan anggota KPPS terpilih bebas dari kepentingan manapun. Kami harus memastikan bahwa calon KPPS ini dia terbebas dari afiliasi, apakah itu ke partai politik ataukah ke pasangan calon tertentu. Nah, sehingga mereka nanti bekerja itu memang independen ya dan juga netral. Jadi itu kami akan meneliti rekam jejak dari calon-calon KPPS ini. Nah, selain itu juga kami mensyaratkan itu syarat kesehatannya ya, karena ini kita tahu bahwa beban kerja KPPS juga cukup berat, sehingga kami mensyaratkan syarat kesehatan dan juga umur. Ya, umur kami batasi umur maksimal itu 55 tahun. Nah, itulah mungkin beberapa langkah-langkah yang kami tempuh sehingga nanti kami betul-betul dalam rekrutmen KPPS ini menghasilkan KPPS yang memang berintegritas dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai KPPS. Ismail Manu juga menegaskan sesuai jadwal dan tahapan pasca penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS 17 hingga 28 September 2024, kemudian dilanjutkan dengan penelitian administrasi calon anggota KPPS pada 18 hingga 29 September 2024. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS tanggal 30 September hingga 2 Oktober 2024. Tim Liputan TVRI NTT. Sementara itu, Saudara, terkait saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Selatan terhadap dokumen bakal calon kepala daerah mantan narapidana korupsi di Kabupaten TTS, KPU Kabupaten TTS tengah berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI. Ketua KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan Andi Breslifuno menjelaskan, berdasarkan hasil verifikasi dan perbaikan, dokumen bakal calon tersebut memenuhi unsur di mana pengumuman media tentang status mantan narapidana korupsi sudah ada. Selain itu, surat keterangan Kepala Rumah Tahanan Negeri SOE tentang status bukan pelaku kejahatan dan surat keputusan Pengadilan Tipikor Kupang juga telah ada, sehingga KPU menyatakan berkas calon kepala daerah mantan narapidana penuhi unsur sebagaimana yang tertuang dalam PKPU nomor 8 tahun 2024 pasal 22 ayat 2 huruf E. Yang menambahkan terkait saran perbaikan yang ditegaskan Bawaslu Timur Tengah Selatan, pihaknya sebagai lembaga penyelenggara teknis pilkada tetap menindaklanjuti saran perbaikan dan pihaknya masih berkoordinasi dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU Republik Indonesia. Kami menghargai proses yang ada, khususnya untuk saran perbaikan yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Selatan. Secara kelembagaan juga kami telah membalas saran perbaikan, kami tindak lanjut sesuai dengan isi dari saran perbaikan dalam range waktu 3 hari yang diberikan. Jadi kami menghargai itu dan kami sudah menindaklanjutinya pertanggal 17 September tahun 2024. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitano, TVRI NTT.
Ya, pemirsa, Bawaslu Goes to School merupakan satu di antara beberapa program unggulan yang dimiliki Bawaslu Lembata dalam upaya memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Bekerja sama dengan Smater Don Bosco, sosialisasi ini digelar dalam kurun waktu 5 bulan pada tahun 2024. Beginilah suasana kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik bagi siswa SMA Frateran Don Bosco Lewoleba, Kabupaten Lembata kemarin. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Bawaslu Kabupaten Lembata melalui program Bawaslu Goes to School dan Proyek Suara Demokrasi SMA Frateran Don Bosco Lewoleba. Anak-anak tampak antusias mengikuti sosialisasi disertai dengan permainan dan nonton bareng film-film dengan tema demokrasi. Koordinator Proyek Suara Demokrasi kelas 12 SMA Frateran Don Bosco Lewoleba, Katarina Deku, mengapresiasi gerakan Bawaslu Lembata ke sekolah ini. Menurutnya, kegiatan ini mampu mendorong siswa untuk memahami bagaimana hidup berdemokrasi, baik di lingkungan sekolah dan masyarakat untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Ada perubahan dan sangat peka sekali untuk anak-anak, khususnya anak-anak di SMA Frater, di mana mereka itu semakin berpikir kritis masuk ke dalam kehidupan berdemokrasi, apalagi seperti sekarang ini ada pemilihan pilkada ya sebentar lagi di bulan November itu. Nah, mereka ketika ada penyampaian dari saya sebagai koordinator bahwa ada kegiatan dari Bawaslu Go to School, nah di situ mereka sudah menyiapkan begitu banyak pertanyaan. Selain SMA Frateran Don Bosco Lewoleba, program Bawaslu Goes to School ini juga dilakukan di beberapa sekolah menengah atas dan kejuruan lain di Lembata. Fasilitator dari Bawaslu Lembata, Uran Koban, mengatakan para pelajar dalam kegiatan ini diberikan gambaran tahapan Pilkada serentak tahun 2024, juga dibekali dengan peran-peran yang bisa dilakukan, terutama untuk melakukan pengawasan partisipatif. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Sejumlah petani aneka sayur di Desa Tiwatobi, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, terus berjibaku menggarap lahannya untuk menanam aneka sayur dan bawang demi menjaga ketahanan ekonomi keluarga di tengah ancaman krisis air memasuki puncak musim kemarau tahun ini. TVRI di sejumlah pekarangan sayur di Desa Tiwatobi, para petani begitu giatnya melakukan penyiraman dan pembersihan gulma. Kegiatan ini dilakukan dengan rutin ketika memasuki musim panas pada periode April hingga September setiap tahun, di mana para petani Tiwatobi menggarap lahan dengan menanam aneka sayur mayur, memakai peralatan seadanya dengan pasokan air sumur tanah dangkal yang dimiliki. Menurut pengakuan sejumlah warga, petani sayur menuturkan kegiatan menanam sayur dilakukan secara turun-temurun oleh segenap masyarakat di desa ini. Meskipun saat ini para petani mulai merasakan krisis air akibat kemarau panjang. Selain itu juga akibat intensitas panas yang tinggi mengakibatkan banyak sayuran pun mulai diserang hama. Namun para petani terus mengais rejeki demi kehidupan ekonomi keluarga. Hasil tanaman sayur mayur ini nantinya akan dijual ke Pasar Impres Larantuka guna pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Sehingga aneka sayuran yang dibudidayakan seperti tanaman cabai, tomat, terong, kangkung, bayam, dan bawang merah. Meskipun lahan garapannya tidak seberapa besar, namun hasilnya dapat membantu ekonomi keluarga melalui penguatan dan optimalisasi lahan pertanian dan pengembangan tanaman hortikultura. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Kita ke Kabupaten Timur Tengah Selatan, pemirsa. Distribusi beras rawan pangan tahap 3 oleh Badan Pangan Nasional melalui Perum Bulog Kabupaten Timur Tengah Selatan mengalami pengurangan penerima dari tahap sebelumnya karena banyak masyarakat yang dinyatakan telah sejahtera. Kepala Cabang Perum Bulog Kabupaten Timur Tengah Selatan, Teguh Novem, menjelaskan distribusi beras rawan pangan kepada masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk tahap 3 yakni di bulan Agustus, Oktober, November, Desember 2024 mengalami pengurangan.
Sebelumnya jumlah penerima beras rawan pangan sebanyak 81.686 kepala keluarga dengan jumlah beras yang disalurkan sebesar 816 ton. Untuk tahap 3 jumlah penerima sebanyak 80.878 kepala keluarga atau sebanyak 800 ton. Jumlah pengurangan penerima sebanyak 808 kepala keluarga. Pengurangan ini dikarenakan banyak masyarakat khususnya di desa yang dinyatakan telah sejahtera. Ia menambahkan saat ini penerima beras rawan pangan justru paling banyak masyarakat di kota Soe dibandingkan dengan masyarakat di desa. Hal ini terjadi karena hasil panen melimpah di pedesaan. Jadi untuk bantuan pangan tahap 3 ini kita mendapatkan amanah lagi dari Bappenas untuk menyalurkan bantuan pangan alokasi bulan Agustus, Oktober, dan Desember. Jadi untuk tahap 3 ini dibagi dengan 3 bulan saja, yaitu bulan Agustus, Oktober, dan Desember. Dengan jumlah penerima yakni yang sekarang itu 80.878 penerima dari sebelumnya 81.686 penerima. Jadi ada sekitar pengurangan sekitar 808 KK. Ia berharap proses pendistribusian beras rawan pangan ini dapat berjalan dengan lancar di tengah cuaca yang tidak menentu. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitano, TVRI NTT. Ya saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ikuti informasi selanjutnya saudara. Menjawab keluhan masyarakat 3 kampung terkait jarak sekolah yang sangat jauh, Bupati Manggarai Heri Bertus Nabit membuka SMP negeri baru di Kampung Galak, Desa Galak, Kecamatan Reok Barat. Bupati Manggarai didampingi Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta kepala dinas lainnya mendatangi Desa Galak, Kecamatan Reok Barat untuk menyerahkan SK Sekolah SMP Negeri 6 Reok Barat. Bupati Heri saat penyerahan SK sekolah tersebut mengatakan pembukaan sekolah SMP negeri yang baru tersebut sebagai komitmen pemerintah daerah dalam memastikan akses pendidikan yang merata di seluruh kecamatan. Warga di kecamatan tersebut yakni Kampung Galak, Singkul, dan Kelumpang menyambut bahagia atas hadirnya SMP negeri di wilayah tersebut. Kepala Sekolah SD Inggalak yang juga merupakan inisiator pembuka sekolah, Habensius Nggati mengatakan kehadiran sekolah tersebut merupakan berkat kerjasama dan ia menambahkan sekolah SD dari 2 kampung itu berkomitmen akan menyekolahkan anak-anak didiknya di SMP negeri tersebut. Semuanya itu komitmen saya sendiri bersama dengan kepala sekolah SD Galak dan kepala sekolah SD Singkul. Kami bukan wajib tetapi dengan kerjasama orang tua murid dan anak-anak yang wajib ikut di SMP Negeri 6 Reok Barat Galak. Tokoh adat sekaligus kepala desa Galak, Konradus Daid mengungkapkan selama ini anak didik SMP dari 3 kampung itu berangkat ke sekolah SMP negeri di Kajong yang berjarak sepanjang 10 km. Tokoh adat di Kampung Galak tersebut menyerahkan tanah seluas 1,5 hektar untuk pembangunan gedung sekolah SMP Negeri 6 Reok sebagai bentuk dukungan masyarakat. Harapan kami selama ini untuk membuka SMP di Galak sangat-sangat besar, yaitu Galak dan Singkul, Kelumpang punya niat yang sama untuk membuka SMP karena memang umur anak kami untuk berjalan setiap pagi 10 km. Karena itu kami berpikir bahwa anak-anak ini tidak cukup umurnya. Kami orang tua selaku tokoh ada di sini memberikan support dan kami memberikan sebidang tanah yang ukurannya 1,5 hektar untuk pembangunan SMP 6 di Reok Barat. Saat ini kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut sudah dimulai dan sementara masih menggunakan gedung SD Inggalak. Jumlah murid pertamanya berjumlah 24 orang. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT.
Ya pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Satuan Lalu Lintas atau Satlantas ke-69, Satlantas Polres menggelar bakti kesehatan bagi supir dan penumpang pick-up serta angkutan umum juga warga sekitar. Bakti kesehatan ini digelar di lobi parkiran Satlantas Polres Kupang di Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur. Pantauan TVRI NTT, bakti kesehatan ini selain melibatkan Satlantas Polres Kupang, juga bidang kedokteran dan kesehatan atau Bidokes Polda NTT, Seksi Dokes atau Sidokes Polres Kupang, serta Jasara Harja Kabupaten Kupang. Nampak berbagai layanan kesehatan disediakan, seperti pemeriksaan kesehatan umum, penyaluran obat-obatan, dan penyuluhan kesehatan. Adapun sasaran penerima manfaat dari kegiatan ini adalah para pengemudi, kondektur, penumpang angkutan umum, serta pengguna jalan pribadi yang melintas di Jalan Timur Raya. Tak hanya itu, personel lalu lintas juga turut serta dalam bakti kesehatan ini untuk memastikan kesehatan mereka tetap terjaga dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kapolres Kupang AKBP Anak Gunung Agung Gede Anom Wirata saat dikonfirmasi mengatakan bakti kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya pengguna jalan, guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kapolres Kupang AKBP Anak Agung Gede Anom Wirata berharap bakti kesehatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan guna keselamatan di jalan. Selain itu, diharapkan pula bakti kesehatan ini dapat mempererat hubungan antara aparat kepolisian dan masyarakat serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan di tengah aktivitas sehari-hari. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Korem 161 Wirasakti Kupang melepas pasukan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Sektor Barat dan Sektor Timur yang telah selesai melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RIRDTL. Upacara pelepasan purna tugas Satgas Pamtas RIRDTL Yonif 742 Satya Wirayuda dan Satgas Yonkaf 6 Naga Karimata dilaksanakan di Mako Lantamal 7 Kupang. Upacara dipimpin oleh Komandan Korem 161 Wirasakti dan dihadiri oleh Forkopimda NTT. Pasukan Satgas Yonif 742 Satya Wirayuda selama ini melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RIRDTL di sektor timur, digantikan oleh Satgas Pur Yonif 741 Garuda Nusantara. Sedangkan pasukan Satgas Yonkaf 6 Naga Karimata yang menempati pos sektor barat digantikan oleh Satgas Yonar Hadnut 15. Setelah mengikuti upacara pelepasan, masing-masing pasukan Satgas akan kembali ke home base-nya, yakni Kota Mataram NTB dan Medan Sumatera Utara, dengan menumpang KRI Teluk Sibolga 536 dengan KRI Teluk Manado 573. Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang, Brigjen Joao Xavier Barreto Nunes ketika membacakan amanat dari Pangdam 9 Udayana, menyampaikan terima kasih dan apresiasi setingginya kepada Purna Tugas Pamtas RIRDTL atas segala dharma bakti dalam menjaga daerah perbatasan. Ini tanggal 19 September, tepat pukul 08.00 tadi saya lepas Satgas 742 maupun Yonkaf 6 Naga Karimata. Masing-masing kembali ke home base. Kita tahu sendiri bahwa mereka selama 1 tahun di sini sangat luar biasa yang diberikan dari 742 maupun Naga Karimata ya, Yonkaf 6. Semuanya berhasil dan bagus. Tugas selanjutnya saya kembalikan ke home base, kembalikan kepada Panglima Kodam masing-masing. Dari Kota Kupang, Kristo Dapo, TVRI NTT. Ya pemirsa, kemajuan sektor pariwisata di Tanah Lama Holot, Kabupaten Flores Timur dapat dilihat dari peningkatan signifikan kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara periode 2021 hingga 2024. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flores Timur, Sylvester Kabelen, kepada TVRI di ruang kerjanya menegaskan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara di Pantai Owa dan Pantai Rako, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur sangat tinggi. Namun tidak ditopang secara maksimal dengan kesiapan sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur jalan yang memadai menuju lokasi wisata pantai di 2 titik objek wisata ini.
Ia mengatakan pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tentunya berkomitmen untuk melakukan pendampingan secara rutin kepada para kelompok pengelola objek wisata desa bersama pemerintah desa setempat agar terus mengoptimalkan spot wisata ini, mulai dari upaya peningkatan sarana dan prasarana pendukung, perbaikan infrastruktur jalan, serta menyelenggarakan event-event budaya di Pantai Owa dan Pantai Rako sehingga tidak terkesan ditelantarkan. Dengan melihat bahwa sektor pariwisata kali ini juga menjadi salah satu pilar unggulan baik secara nasional maupun regional juga di daerah, dan ini juga sebenarnya memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat, sehingga saya memang kemarin dalam kaitan dengan seleksi pimpinan tinggi Pratama itu saya punya kiat khusus bahwa ke depan harus dikembangkan kembali pariwisata berbasis masyarakat. Dari event-event masyarakat ini yang kita harus dongkrak kembali dengan dukungan dari pemerintah daerah. Juga sebenarnya ada komitmen untuk kolaborasi dengan pemerintah desa setempat. Sylvester berkomitmen untuk terus menggagas kegiatan wisata dan budaya yang digelar secara rutin sebagai upaya mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di lokasi wisata pantai sehingga menjadi perhatian para wisatawan agar mendatangi wisata Pantai Owa dan Pantai Rako yang memiliki potensi alam pantai dengan semburan ombak untuk para peselancar menikmati alam di pantai utara Pulau Flores bagian timur. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya saudara, Nusa Tenggara Timur hari ini akan kembali usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ikuti informasi selanjutnya saudara. Ritus penguburan orang meninggal bagi aliran kepercayaan Marapu masih dilakukan di Kampung Jawa, Kabupaten Sumba Barat Daya. Meskipun di tengah tantangan dan penolakan, Kabizu W.E. Laingo masih melakukan ritus penguburan orang mati melalui tata cara adat dan tradisi pada Kabizu W.E. Laingo. Kabizu W.E. Laingo tentu mengalami hal yang sama dengan beberapa suku bangsa lainnya di Indonesia yang terus mendapatkan penolakan dari eksternal tentang manfaat adat istiadat bagi kehidupan masyarakat di Indonesia dan manfaat kearifan lokal dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Meski dihadapkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, Rato W.E. Laingo, Rato Umburodi, terus berusaha melestarikan budaya adat istiadat atau kearifan lokal Kabizu W.E. Laingo dengan mensosialisasikan nilai-nilai kearifan lokal kepada masyarakat luas, walaupun saat ini generasi muda lebih menginginkan kehidupan modern dibandingkan kehidupan berbudaya yang masih mengedepankan aspek tradisional. Kabizu W.E. Laingo sangat mengedepankan nilai-nilai tradisional, tetap menjaga warisan para leluhur yang merupakan ciri khas keistimewaan suku W.E. Laingo dibandingkan suku-suku bangsa lainnya di Indonesia. Sistem gotong royong yang masih dipertahankan sampai dengan saat ini di Kabizu W.E. Laingo ketika keluarga mengalami duka cita atas meninggalnya salah satu keluarga, maka dari itu seluruh keluarga besar Kabizu W.E. Laingo akan berkumpul bergotong royong membantu mempersiapkan upacara pemakaman dan sampai pada upacara adat istiadat, yaitu mendoakan sang arwah agar berdiam bersama leluhur dalam keabadian dalam keadaan damai sejahtera melalui sejumlah ritual adat. Seperti upacara penguburan istri dari Rato Umburodi di Kampung Karuni, Desa Karuni, Kecamatan Loura. Semua keluarga berkumpul datang membawa sejumlah ekor ternak babi dan kerbau untuk diberikan kepada keluarga yang berduka sebagai bentuk ungkapan berbela-sungkawa yang amat mendalam. Pada hari penguburan, seluruh keluarga sudah berkumpul dengan pembagian tugas yang sudah tersusun rapi.
Ada yang melayani tamu minuman, ada pula yang bertugas menyerahkan sirih pinang. Sejumlah ekor ternak babi dan kerbau yang dibawa oleh keluarga pelayat kemudian disembelih dan dibakar sebagai bentuk ungkapan syukur. Selanjutnya kerbau dipotong di tengah kampung lalu disaksikan sejumlah keluarga agar semua yang hadir mendapat berkat dari leluhur. Setelah menyembelih hewan, jenazah istri Rato Umburodi akan digotong dibawa ke tempat pemakaman. Selama dalam perjalanan, gong dan tambur serta payagu dan pakalaka dilakukan secara berulang-ulang kali. Setelah penguburan, semuanya akan kembali ke kampung Jana untuk diberikan daging babi dan daging kerbau untuk dibawa pulang. Pemberian ini bermakna agar seluruh keluarga yang tidak sempat hadir turut merasakan duka cita dan syukur atas proses penguburan yang telah dilangsungkan dan berjalan dengan lancar. Dalam upacara adat penguburan orang mati, puluhan hingga ratusan ternak babi maupun kerbau akan disembelih. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Ya, pemirsa, sementara itu Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur juga memiliki sejuta kekayaan tradisi lokal yang saat ini masih terjaga dan dilestarikan. Salah satunya Kampung Adat Mata Besi yang memiliki rumah adat berumur ratusan tahun. Kampung adat ini menjadi destinasi favorit wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Kampung Adat Mata Besi terletak di Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Untuk sampai ke situs kampung adat ini memakan waktu perjalanan dari pusat kota Atambua sekitar 15 menit dengan menggunakan kendaraan. Di kampung adat ini sebanyak 12 suku yang menetap di dalamnya, dan masing-masing suku memiliki rumah pemali atau rumah adatnya masing-masing. Keindahan kampung adat ini terlihat jelas ketika memasuki area rumah adat. Pepohonan rindang yang menyelimuti desa, serta rumah adat yang beratapkan daun dan aliran air yang mengitari perkampungan ini membuat pengunjung yang datang akan merasa nyaman karena menikmati udara yang sejuk. Sejumlah rumah adat yang berumur ratusan tahun masih alami, tanpa tersentuh oleh modernisasi. Di salah satu sudut perkampungan, terdapat sebuah mezbah yang disusun rapi dengan batu. Mezbah ini sering digunakan oleh penduduk setempat untuk melakukan ritual adat. Wisatawan yang datang mengabadikan keindahan pemandangan kampung adat ini dengan latar belakang rumah adat maupun pepohonan yang rindang. Keindahan kampung adat Mata Besi menjadi magnet yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara datang ke tempat ini. Warga yang tinggal di kampung adat ini merasa senang dengan banyaknya wisatawan yang datang berkunjung melihat rumah adat yang sudah berumur ratusan tahun. Di antara rumah-rumah adat yang ada di kampung adat Mata Besi, ada satu rumah adat yang sangat disakralkan oleh masyarakat adat. Rumah adat yang terletak paling depan dan paling tinggi posisinya. Menurut makoat atau imam adat suku Mata Besi, rumah adat ini hanya boleh dimasuki oleh kaum laki-laki dan hanya pada saat tertentu saja. Untuk kaum perempuan sangat dilarang masuk ke dalam rumah adat ini. Jika pantangan itu dilanggar, maka menurut kepercayaan masyarakat setempat akan datang musibah atau kecelakaan. Sementara untuk ritual adat dalam suku Mata Besi dilakukan saat hendak melakukan renovasi rumah adat. Ritual dilakukan untuk memindahkan leluhur yang berdiam dalam rumah adat sebelum dilakukan renovasi. Nah, itu ritual khusus yang dilakukan itu waktu dia rusak. Seperti rumah ini dia sudah kita lihat kan sudah rusak.
anak cucu kita mau berbagi. Itu ada ritual ada. Kita harus ini dulu kepada leluhur kita, baru kita bongkar. Tidak boleh bongkar sembarang dan dipindahkan itu leluhur dulu di satu tempat, itu baru bongkar. Itu juga dengan cara adat. Dan sesudah begitu, sudah artinya rumah ini sudah kelar, itu mau pindah kembali, masukkan ke rumah baru ini juga, kita rehab ini, itu juga acara besar. Itu namanya pendinginan. Rumah-rumah adat ini tidak ditempati oleh masyarakat. Rumah adat hanya difungsikan untuk menyimpan barang-barang pusaka. Kampung adat ini hanya akan ramai pada saat upacara adat, seperti pada bulan Februari dan berkisar pada bulan Juli hingga Agustus, saat dilakukan panen jagung maupun padi. Karena sebelum masyarakat kampung adat memakan hasil panen, terlebih dahulu harus dilakukan upacara adat dengan pemberian persembahan bagi Tuhan dan leluhur. Tradisi upacara adat ini masih dipegang, dilestarikan, dan dilakukan hingga saat ini. Bahkan akan diwariskan secara turun-temurun kepada generasi penerus. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Helga Meliani. Ya, dan saya Rambu Nitbani. Pemirsa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.